semuanya, hai apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita general reading seperti biasa ritualnya ya teman-teman. Tarik nafas dan hembuskan nafas sebanyak 3 kali dan silahkan sebutkan seseorang yang selalu terlintas dan terbayang di hati dan perasaan dari teman-teman semua ya. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Hari ini bagaimanakah energi dia saat ini kepada kamu ya? Bayangkan dan sebut namanya 3 kali. Jangan lupa tarik nafas dan hembuskan. Oke, siap? Mari kita mulai. Energi dia saat ini. Energi dia saat ini. Apa yang sedang dia rasakan? Energi dia saat ini dan apa yang sedang dia rasakan? Oke, di sini kita tebar dulu ya. Nanti baru saya akan bacakan energi seseorang yang ada di hati kamu dan di pikiran kamu nih ya, yang selalu kebayang dalam lamunan ya. Sedang apa dia saat ini? Oke. Sepertinya seseorang ini banyak yang menggoda ya. Seseorang yang kamu sedang pikirkan ini. Dia juga sempat tergoda sih, kayaknya mulai tertarik gitu ya, ada ketertarikan. Tapi kita cek dulu ya teman-teman semuanya sebentar. Oke. Jadi gini, pikiran energi dia ya yang hari ini, dia tuh lagi gelisah ya, gelisah pikirannya. Jadi di dalam jiwanya dia itu ada, perasaan tidak nyaman, tidak enak, banyak pikiran ya. Ini kepikiran soal, pekerjaan dia ya, soal pekerjaan dia, soal keuangannya juga, terus masalah-masalah ya pribadi yang mungkin belum selesai ya, yang membuat, dadanya itu panas ya, dadanya panas, kepalanya sakit ya, pusing, banyak pikiran, gelisah, ruwet gitu. Terhadap pihak kedua. Pihak kedua ini bisa jadi itu adalah masalah hutang atau dia dengan orang yang baru yang membantu dalam hal mungkin entah itu, pekerjaan atau usahanya dia ya. Tapi di sini ada perasaan panas hati ya. Ada perasaan panas hati, sakit, tidak enak di dalam dadanya ya, perasaan kecewa yang membuat dia sekarang tuh banyak diem gitu. Energinya diem, lemes gitu ya, nggak ada apa, nggak ada semangat, tapi ada perasaan yang kayak ada marah, kesel gitu ya, apa ya, sesuatu yang dia inginkan tetapi tidak bisa berjalan seperti apa yang dia harapkan gitu ya. Tapi di sini kok lihatnya gitu, di sini aku melihatnya memang sepertinya ada masalah dalam hal keuangannya dia ya. Dengan partnernya itu, dengan orang pihak kedua ini ya, entah dia ada masalah hutang kah, atau masalah lain, tapi di sini tentang uang besar atau tentang pekerjaan yang baru saja mungkin dia ada kerjasama dengan orang tersebut ya. Eee, dan ba dan apa yang dia rasakan saat ini ke kamu, dia ada pikiran atau memang di bawah alam sadarnya sendiri dia saat melakukan semua kegiatan gitu ya, sehari-hari ataupun saat ini ya, dia, terlintas gitu, teringat kamu gitu, perasaannya sayang gitu ya, jadi di dalam dadanya itu ya mungkin teman-teman juga ngerasain ya, kalau di lintrik itu kan memang kita diberitahu ya ada perasaan itu panas hati atau bengkok atau banyak ruwet gitu ya. Jadi sini-sini tertangkapnya adalah di dalam batinnya, di hatinya dia ini, di jiwanya itu panas gitu ya, membara kayak was-was, gelisah gimana ya, gelisah yang menimbulkan energi suhu tubuhnya itu menjadi panas gitu ya, di pundaknya, dari kepala hingga dadanya itu kayak panas gitu ya, kayak masalah ini tuh kayak nggak selesai gitu. Tapi dia sempet teringat kamu. Jadi pas keinget kamu, dia
deg gitu ya, langsung kayak kayak dia kok, apa ya, merasa jenuh atau merasa kayak sedih gitu ya, inget dengan kamu gitu ya. Tapi di sini memang dia saat ini sedang ruwet banget memang, urusan dia juga ruwet dengan, keluarganya dan justru itu karena membuat, kamu dengan dia sepertinya jauh atau, apa ya, halangannya besar ya. Tidak ada gairah dalam hal cinta, dalam hal komunikasi, tidak ada gairah ke sana ya. Jadi dia banyak diam. Hidupnya sedang banyak himpitan, kebingungan, ruwet, overthinkingnya banyak banget ya. Karena dia lagi benar-benar menyelesaikan masalah yang tidak kunjung selesai gitu ya. Kadang-kadang masalahnya pribadi seseorang gitu sehari-hari, entah itu pekerjaan atau ada sangkutannya dengan uang gitu ya, biasanya akan menimbulkan, jiwa-jiwa seseorang yang sedang atau memiliki hubungan gitu ya, apalagi di sini ada hubungan jarak jauh ya. Ada saja itu masalah gairah atau, apa ya, tidak punya semangat lah untuk yang namanya cinta-cintaan, kangen-kangenan, seperti udah nggak percaya lagi dengan hal yang demikian ada gitu ya. Dengan adanya cinta, dengan adanya kangen itu nggak mungkin bisa menyelesaikan apa masalah yang sedang dia miliki, menyelesaikan, apa, keruwetan-keruwetan dalam hidup dia. Jadi dia tidak terlalu lagi berpegang kepada cinta, kepada kangen gitu. Meskipun dia memang terlintas, kamu gitu ya, dia sayang sama kamu, dia memiliki perasaan itu ada, ya perasaan cinta, kangen, angan-angan dia tuh terhadap kamu ada, tapi dia tidak sepenuhnya percaya dengan hal tersebut, sehingga dia menepis gitu ya. Jadi nggak sama apa ya, "Oh kebahagiaanku adalah cinta, oh saat ini aku," enggak, udah nggak ada lagi di fase itu. Dia saat ini benar-benar sedang terkontrol dan terfokusnya dia terhadap pekerjaannya, ya. Pekerjaannya dia tuh lagi banyak masalah banget, ruwet. Mungkin ada yang meminta bantuan kepada dia untuk dia mendapatkan satu proyek dan itu menyebabkan masalah banyak ya, tidak menghasilkan keuntungan, tidak menghasilkan, apa namanya tuh teman-temannya, goal sehingga membuat dia khawatir, membuat dia seperti reputasi dia tuh turun gitu ya. Dia tidak semangat gitu di dalam hal cinta karena di pekerjaannya tuh seperti ada penurunan drastis ya sehingga membuat dia lemah. Secara batin dia lemah, pikiran juga males untuk melakukan atau komunikasi sama teman-teman di sini ya, udah nggak ada punya rasa kesana gitu. Karena benar-benar terpukul dan sedih di hal pekerjaan ya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang pekerjanya sebagai abdi negara ya, atau juga orang yang sudah, memiliki apa ya namanya, bisa jadi seorang polisi kah atau mungkin juga pengacara ya, gitu, yang membuat kasusnya mungkin tidak berhasil atau tidak gol gitu ya, sehingga membuat dia itu kayak keselnya bukan main gitu. Jadi apa ya, cintanya itu nggak penting gitu loh ya. Meskipun dia saat ini memang ada hubungan dengan orang tersebut, tapi ini ada ikatannya dengan keuangan ya, permasalahan keuangan atau uang yang besar yang sedang dia pusingkan saat ini ya. Seperti itu energinya saat ini dan, mengapa kamu sama dia atau dia tidak pernah lagi menghubungi kamu bahkan sangat lama sekali ya, gitu, tidak berhubungan komunikasi melalui chat atau mungkin ketemuan sama kamu ya. Dia betul-betul sangat ruwet dan juga bingung. Hidupnya banyak himpitan ya, mungkin dia harus bertanggung jawab atas uang besar yang mungkin saja saat ini sedang dalam, eee, apa ya, harapan dia agar bisa keluar dari konflik ini ya. Teman-teman doain aja kalau memang pasangannya udah pernah cerita dia lagi ada masalah hal itu, kamu mungkin tidak bisa bantu, tapi setidaknya ringankan bebannya dengan doakan ya. Kadang-kadang gitu, bukan kadang-kadang ya, memang semesta itu kan mengirimkan satu kekuatan yang dahsyat ya, yang mana yang tidak bisa terkalahkan oleh hal apapun ya. Dia selalu menjadi senjata tertinggi ya di langit-langit sana, yaitu doa. Jadi doa itu tidak pernah akan, ada batasan ya, bisa menembus celah-celah yang sekalipun tuh sulit dan tidak mungkin gitu, kegelapan yang mungkin gelapnya hingga beberapa dimensi gitu, ya tetap bisa tertembus oleh aduh,
oleh doa. Oke, sebentar ya teman-teman, ada something. Entar. Oke. Jadi terjatuh. Oke. Jadi teman-teman semuanya, doakan saja karena doa itu akan terasa ya di batin dia, di dunia, kejiwaannya dia tuh akan terasa bahwa ada energi sejuk ya yang datang gitu. Itu adalah, doamu yang sampai kepada dia, menenangkan perasaan dia yang saat ini mungkin dia sedang ruwet dan benar-benar nggak bisa melakukan, atau menemukan jalan keluar. Jadi dia butuh bantuan doa ya. Oke, kita lihat lagi. Sebentar. Ada Three of Wands ya, Three of Wands. Mmm, Meskipun ya aku bilang ini masalah pekerjaan ya, dia memang sudah sangat berusaha ya untuk bisa melewati semua permasalahannya. Tapi dia selalu, apa ya, perasaan di jiwa dia kan banyak kegalauan, kebingungan, gelisah ya. Selalu berusaha untuk tidak menceritakan hal-hal yang seperti ini ke kamu gitu ya. Justru dia kalau misalkan kamu, komunikasi mungkin dia bilang fine aja gitu, padahal dia betul-betul memang sedang terpuruk gitu ya. Dia tidak memperlihatkan, apa yang sedang dia alami gitu ya. Jadi dia berusaha untuk bangkit gitu. Tapi di sini belum ada perasaan cinta ya, belum ada atau belum bangkit kembali gairahnya tentang cinta atau kerinduan. Tapi dia lebih fokus ke pekerjaannya dia saat ini. Oke. Lalu di sini ada The Emperor ya. Ya, aku bilang dia memang menginginkan sesuatu hal yang besar ya, keuntungan yang sedang dia tunggu, keuntungan dari, usaha barunya yang sedang dia, jalankan, dia sedang apa ya, mengharapkan sesuatu yang besar dari situ, ya. Mungkinkah juga goals usaha dia tentang, ya mungkin karena dia, bekerja di bidang jasa gitu ya, mungkinkah dia seorang polisi atau pengacara atau lawyer gitu ya. Jadi dia ingin berhasil, itu harapannya dia saat ini ya. Ataupun dia adalah seseorang yang bekerja sebagai, pegawai swasta ya. Dia menginginkan proyeknya itu atau pekerjaannya itu berjalan dengan baik, lancar, tanpa hambatan sehingga, mungkin ya teman-teman kan ada yang hidupnya senang dengan kerja. Jadi kalau kerjaannya ada masalah itu kan membuat dampak, emosional di jiwanya kayak rasa malu, rasa nggak percaya diri itu muncul sehingga seakan-akan dia itu seperti direndahkan atau terhina. Dia nggak mau ngerasa seperti itu. Makanya dia sangat memperbaiki yang namanya pekerjaan atau karirnya dia sangat fokus ke sana. Jadi cintanya dipendam, hilang, pupus gitu. Bukan berarti dia pergi mencari orang baru ya, tapi di sini dia memang sedang terkontrol dengan, pekerjaan dan keuangannya dia yang sedang terpuruk ya. Ada King of Wands ya, betul kan? Dia memang sedang, apa ya, sedang memperbaiki, kinerjanya dia gitu, kualitas diri dia di bidangnya dia sendiri gitu ya. Teman-teman harus, paham ya bahwa hidup ini nggak cuman cinta ya. Jadi dia sedang memperbaiki bagaimana kinerjanya dia, pekerjaannya dia, kualitas diri dia gitu ya terhadap orang lain, itu yang sedang dia ingin, tampilkan, yang sedang dia ingin usahakan. Semoga orang itu ya apa tuh, orang-orang yang bekerja sama sama dia itu percaya bahwa dia mampu atau dia, bisa apa ya namanya ya, membuat, pekerjaan yang dia yang dia limpahkan ke dia itu berhasil gitu ya. Dia pingin hal itu tercapai dulu teman-teman, baru di sini nanti mood-nya keluar buat perasaan dia cinta ke kamu ya. Dan memang secara batinnya ya, ini bukan ramalan ya, kita membaca situasi kenapa dia sampai benar-benar tidak menghubungi atau perasaannya saat ini bagaimana energi dia ya. Nine of Sword ya, Nine of Sword, bingung, banyak pikiran ya, dia sampai benar-benar nggak bisa tidur loh teman-teman ya, kelelahan secara fisik. Karena batinnya banyak sekali yang dipikirkan ya, batinnya banyak sekali yang diinginkan, di pikiran dia itu hal-hal yang pengen sukses, pengen karirnya begini, pengen begitu, pengen banyak uang, pengen hebat. Itu nggak bisa dia, buat istirahat dia susah gitu ya, dia susah buat istirahat, dia susah untuk, bisa
meluangkan waktulah untuk dia menenangkan pikiran tuh nggak bisa, karena dia tuh nomor satu ya, gengsinya terlalu tinggi gitu terhadap orang lain, jadi dia tidak mau direndahkan. Jadi dia tuh sangat terpikirkan, apalagi mungkin dia sedang terlibat masalah sepertinya ya, seperti nggak ada jalan keluar yang bisa dia ambil, yang bisa dia, lewati gitu ya. Jadi dia emang sebenarnya dia butuh support sih gitu ya. Dia ngerasa dia nggak bisa keluar dari situasi ini gitu. Dia bener-bener depresi banget ya. Ngerasa nggak percaya diri kalau dia itu sebenarnya bisa keluar dari masalah yang saat ini sedang dia jalani gitu ya teman-teman ya. Jadi ya emang ada orang seperti ini ya, ada orangnya bener-bener ngerasa nggak mampu gitu kalau dia bakal bisa keluar dari masalah yang saat ini dia sedang jalani ya. Dia sangat besar banget sih depresinya, bener-bener sampai kayak gitu, sampai menghindar atau kayak, apa ya, emosionalnya itu kayak nggak terkendali loh. Jadi kamu itu sedang memiliki hubungan dengan orang yang keras hati, yang susah banget buat diajak bicara baik-baik gitu ya, orang yang sangat, egois sebenarnya aku bilang di sini ya. Udah dapat Nine of Sword artinya adalah, masalahnya besar sih ya. Jadi dia punya resiko yang tinggi, itu yang membuat dia sampai nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Padahal memang ada jalan keluar, tapi kok seperti dia nggak lihat jalan keluarnya itu ya, sehingga dia nggak mampu mengeluarkan energi cinta dia, rasa sayang dia gitu ya. Jadi dia nggak bisa memunculkan hal tersebut sehingga kamu dilupakan sama dia ya. Terlalu tinggi masalahnya, masalah pribadi yang sedang dia hadapi. Ada Four of Cups ya, bener kan? Dia ngerasa nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau bicara dengan siapapun ya, karena memang dia bener-bener, pingin sendiri ya. Masalahnya ini, apa ya, nggak ada orang katanya dia nih ya, nggak ada orang yang bisa bantu dia gitu. Dia ngerasa, apa ya, ngerasa bodoh, ngerasa dia itu kayak, percuma gitu ya memiliki hubungan dengan siapa, tapi tidak akan mungkin bisa membantu dalam hal situasi saat ini. Dia sebenarnya kesepian sih gitu, pengen punya teman ngobrol nggak sih? Kamu pasti nanya kayak gitu. Eee, Kalau kamu ngobrol sama dia mungkin bisa ya, tapi kalau untuk masalah cinta dia kayak bakal nyepelein kamu gitu ya. Dia nggak ke arah sana sih, lebih ke karir dan keuangan yang bener-bener sudah down banget jiwanya gitu, ya tentang keuangan. Ada Two of Coins, kebingungan ya dia nih. Aku lihat nih memang dia sedang bingung sih gitu. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, ya sepertinya dia memang ada punya masalah pribadi dengan orang lain yang saat ini belum bisa dia penuhi ya janjinya terhadap orang tersebut. Dia bingung ya, dan juga dia pengen ngomong sama kamu tapi dia malu gitu ya, nggak ngomong juga kok dia kayak nggak punya ide atau jalan keluar. Jadi dia tahan sendiri. Ada Queen of Wands ya, Queen of Wands. Oke, aku melihat ada seseorang perempuan yang, mungkin atau juga seseorang ya yang berjiwa feminis ya, ini sedang menggoda ya, sedang membuat obrolan tapi arahnya lebih ke menggoda atau merayu ya. Saat ini dia, mungkin ya energinya itu yang tertangkap, dia sedang, berkomunikasi dengan orang tersebut ya. Oke, apakah ada hubungan cinta di antara mereka? Kita cek dulu. Apa ini ada hubungannya ya? Kadang kan ternyata dia bosan, taunya ada yang baru ya. Ada Five of Cups, ya artinya memang dia sedang sedih sih teman-teman ya. Meskipun dia ada yang rayu, tapi memang dia nggak mau dengan siapapun ya. Dia memang sedang sedih, depresi banget ya. Kayak nggak punya gairah hidup loh, dia tuh kayak nggak percaya diri kalau dia bisa mampu atau keluar dari masalah yang sedang dihadapi saat ini. Buat teman-teman semua yang punya pasangannya seperti ini, waduh, nggak beban banget ya kita ya, nemenin orang seperti ini yang nggak punya percaya diri ya. Ada kenaik of cups, ya, oke. Ada seseorang yang mungkin menawarkan cinta sama dia juga, dia bingung. Jadi kita tangkap ya, di kartu terakhirnya mungkin ada kartu ini, yang mana mungkin dia juga ada seseorang yang menghambat ya.
Ternyata bukan hanya dari keuangan dan pekerjaan ya, ternyata memang seseorang itu juga datang dari orang lain ya, yang menghembuskan gelora-gelora merah jambunya itu. Jadi membuat dia semakin, apa ya, semakin jauh sama kamu gitu ya. Kamu yang cuek karena membalas dendam karena udah dicuekin, akhirnya dia ternyata, ada orang lain yang mulai, rayu-rayu dia gitu ya, menggoda dia. Ternyata ada perasaan cinta ya sama mereka gitu ya. Ya apakah itu sudah terjadi atau terjalin ya? Apakah saat ini mereka udah jadian? Kita cek lagi. Wah enggak ya, enggak. Sepertinya dikhianati. Ia sempat suka kayaknya dengan orang yang menggodanya, tapi dikhianati gitu, langsung ketahuan ya. Jadi dia balik lagi ke kamu, Kak, iya seperti itu, tapi tidak ada, apa namanya, inisiatif baik ya buat ngehubungi kamu, tidak ada, eee, gairah cintanya ke kamu ya, lagi redup, lagi dingin, lagi mati ya, ternyata memang sudah ada seseorang yang menggodanya dan di sini dia lagi sakit hati, benar-benar terhianati. Dia udah membuat kamu menderita dan sekarang dia pun, dapat karmanya. Instan nggak sih? Ya nggak instan dong, karena ini kejadian sangat lama dan baru kita terbaca di hari ini gitu ya. Hai, aku senang dengernya karena apa, seseorang yang mungkin ya merasa hebat dengan apa yang saat ini dia, apa ya, banggakan. Misalkan dia merasa bangga kamu terlalu cinta sama dia, bangganya dia itu terlalu tinggi ya, kamu nggak akan ninggalin dia begitu aja. Ternyata dia tergoda sama orang lain dan langsung dia ketahuan ternyata dihianatin. Atau mungkin orang tersebut belum selesai cintanya dengan yang orang lain gitu ya, sehingga langsung keburu ketahuan gitu ya. Oh, oke teman-teman semuanya, untuk hari ini pembacaannya, cukup sampai di sini ya. Untuk zodiaknya ada Aries, oke, ada Taurus, Leo, terus ada Pisces ya, Pisces ini energi Pisces lebih tinggi ya. Terus ada Capricorn, ada Leo, Pisces lagi dan Cancer juga ada, Gemini ya. Oke. Kalian yang sekarang ada di posisi ini ataupun tidak sama sekali sedang merasakan hal ini tidak apa-apa ya, kita membacakan ini punya orang lain yang mungkin semoga aja ini bukan cerita kehidupan asmara teman-teman ya, jangan sampai ini sama gitu. Karena nggak enak juga ya, ternyata dia bilang sibuk, ternyata udah ada yang menggoda. Aduh, jadi nggak enak dong bacanya. Tadi aku udah bilang seperti itu dan ternyata keluarlah jeng jeng jeng, ada orang yang merayunya. Ya inisial yang tertangkap saat ini ya. Ini dia inisialnya. Apakah ini ada di nama inisial pasangan kamu? Ini dia teman-teman ya. Aduh, kasihan, baru juga suka ternyata udah ketahuan, diduain. Karma, karma itu artinya adalah kemenangan buat kamu gitu ya. Doa kamu yang terlindungi, yang langsung jelek gitu ya melindungi kamu, kamu apa ya namanya ya, terbalaskan rasa sakitmu mungkin dia ngerasa sukses ngebohongi kamu dan akhirnya dikasih apa namanya, kejutan langsung dari semesta yang menyakitkan buat dia ya. Ini dia nama-nama yang, inisial ya teman-teman ya, yang saat ini tertangkap, terbaca oleh kita di hari ini dan semoga teman-teman di sini tidak ada inisialnya yang teman-teman maksud ya. Mungkin pasangannya mudah-mudahan adalah orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab. Dia memang tidak berkomunikasi atau menghubungi teman-teman bukan karena ada perempuan atau ada laki-laki lain ya. Semoga memang dia sedang mengalami keterpurukan dan kita doakan semoga lekas selesai urusan dia dengan orang lain tentang masalah uang.
Semoga juga diberikan kesehatan lahir batin agar dia memiliki ide-ide dan tenaga ya untuk segera menyelesaikan masalahnya. Dan semoga teman-teman yang sedang merasakan hal tersebut misalkan ada di fase ini ya, semoga Tuhan semesta mencabut rasa sakit, rasa perih di dada, rasa kecewa dan gelisah di pikiran ya, tergantikan dengan rezeki besar ya. Mudah-mudahan ada rezeki mendadak dalam berupa uang ya. Mudah-mudahan, semoga teman-teman dibahagiakan hatinya, disakiti oleh orang yang dicintai, semoga diberikan kejutan oleh semesta ya, entah itu karirnya melejit lebih tinggi dari pasangannya, ataukah kehidupan atau, keberuntungan lebih tinggi dari pasangannya. Semoga dalam waktu dekat ini menjumpai banyak kesuksesan ya, keberhasilan dalam usaha atau doa yang selama ini teman-teman selalu panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maafin aku ya kalau banyak salah gitu omongannya. Semoga teman-teman semuanya harap memaklumi ya, apapun yang sudah kita lakukan, ingat-ingat ya, semua akan kembali kepada kita. Jadi jangan kita menyakiti orang lain, jangan berebut pasangan yang punya orang lain karena kita sendiri nanti akan merasakan sakit yang teramat sangat sakit. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Ingat, setiap manusia memiliki jodoh ya. Kalau usianya sudah semakin matang belum mendapatkan jodoh, doanya yang keras ya, atau ikhlaskan saja semoga, apapun itu akan Tuhan gantikan dengan yang lebih baik, entahkah karirnya lebih melejit atau keuangannya lebih besar dia penghasilannya, semua itu adalah pengganti kebahagiaan. Ya teman-teman semuanya, intinya jangan pernah menyakiti orang lain ya, jangan pernah, menyindir-nyindir, panas-panasan gitu ya. Karena pembalasan itu akan lebih menyakitkan 7 kali lipatnya, sakitnya itu, perihnya itu tiada ampun begitu ya. Teman-temanku semuanya untuk, apa namanya, yang privat reading ya, oke, ada beberapa orang yang sudah daftar dan belum terbaca, mohon dimaklumi ya, karena mungkin aku juga harus kasih waktu buat tarik napas dulu. Nanti aku hubungin kembali ya. Terima kasih banyak semuanya, sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan tetap ceria dalam segala kondisi. Semoga itu menjadi jalan sukses, pemberi apa ya, pemberi kelancaran lah. Sikap yang ceria itu memberikan kelancaran dalam setiap usaha yang begitu sulit buat goal. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi dan bye-bye.